Kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet laknat yang merusak NKRI kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita yang menarik yang berkaitan dengan Habib Rizik Syihab, di mana di bulan suci Ramadan kemarin beliau ini mengeluarkan maklumat Ramadan 1446 Hijriah. Yang inti atau ending dari maklumat itu adalah memerintahkan kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan kepada Panglima TNI dan juga Kapolri untuk kemudian menangkap, membubarkan, memenjarakan orang-orang yang disebut oleh Rizik Syihab ini sebagai neo-PKI. Saya ingatkan kepada Bapak Kapolri, segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden, segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Yang dalam hal ini bahkan lebih parah, dikatakan sebagai gerombolan monyet-monyet. Dan kalau kita telah, yang dimaksudkan oleh Rizik Syihab ini adalah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang di situ ada Kiai Haji Imaduddin, yang di situ ada ketua umumnya Gus Abbas, dan juga di situ ada Gus Fuad, serta di situ ada di antaranya adalah Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Kemudian juga ada mantan Kapolda Jabar Anton Carlian, ada di belakang daripada PWI Laskar Sabilillah, dan juga jenderal-jenderal yang lainnya, bahkan ada yang masih aktif. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat berlebihan. Apa yang diucapkan, apa yang dinyatakan oleh Rizik Syihab ini dengan menghimbau, meminta kepada Pak Prabowo beserta dengan Panglima TNI dan Polri untuk melakukan tindakan menangkap, membubarkan, ataupun tindakan-tindakan yang lainnya terhadap PWI Laskar Sabilillah, tentu ini adalah sesuatu kebodohan dan kecerobohan. Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam, ya, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Robito jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus digebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Ya, bahkan kalau kita lihat sesungguhnya berbanding terbalik. Apa yang dituduhkan oleh Rizik Syihab terhadap PWI LS yang menyematkan sebagai neo-PKI, itu justru sebaliknya. Sekarang yang sering terjadi, ya, sweeping, kemudian juga persekusi, itu justru dilakukan oleh para muhibbin, orang-orang yang dianggap mendukung para habaib ini. Sedangkan PWI LS itu memang sempat terjadi, misalnya ketidakbersediaan wilayahnya dimasuki atau ada habaib berceramah di daerahnya. Tetapi itu hanya sebatas keinginan, sebatas sebuah misalnya pernyataan, tapi dalam faktanya para habaib ini masih bebas untuk kemudian berceramah dimanapun. Jadi apa yang dinyatakan oleh Rizik Syihab untuk memerintahkan atau menghimbau, meminta kepada Pak Prabowo Subianto untuk menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Polri untuk membubarkan, menangkap, dan menghukum orang-orang yang dianggap sebagai neo-PKI, ini bisa dikatakan sebagai sebuah fitnah yang keji yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Mudah-mudahan pemerintah lebih cerdas untuk meneliti, menganalisa, menelaah siapa yang benar, siapa yang salah.
Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.